Ya, pemirsa, kembali di Breaking News. Arus mudik Lebaran 2022, pemirsa, 2 hari jelang Lebaran, ribuan kendaraan sepeda motor dan mobil memadati Pelabuhan Merak, Banten. Ribuan sepeda motor dan mobil ini mengular sebelum memasuki pelabuhan. Ya, pemirsa, inilah kondisi antrian ribuan kendaraan sepeda motor dan mobil yang akan masuk menuju ke dalam Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten tadi pagi atau dini hari tadi, di mana antrian terjadi lebih dari 1 kilometer pada Sabtu dini hari tadi. Kepadatan kendaraan yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak hingga kini masih terjadi menyusul semakin dekatnya Lebaran. Ya, pemirsa, untuk mengetahui apakah masih terjadi antrian di Pelabuhan Merak, Banten, segera kita bergabung dengan rekan Mahathir Muhammad yang kini berada di Merak, Banten, pemirsa. Halo, selamat pagi. Rekan Mahathir, bagaimana pantauan arus lalu lintas di Merak, Banten saat ini? Ya, selamat pagi Pram, untuk pantauan kami atau pantauan arus lintas menuju Pelabuhan Merak. Ini di pintu keluar tol Merak saja ini sudah sangat padat ya Pram. Dapat kami tunjukkan ke juru kamera kami. Juru kamera kami Septian Doyo akan menunjukkan ini baru keluar pintu Merak. Ini sudah sepanjang ini kemacetannya. Kalau dibilang seberapa panjang Bram, ini sudah sampai kilometer 88. Ini jauh lebih panjang lagi dibanding kurang lebih 4 hari atau 3 hari menjelang lebih Idul Fitri. Waktu 4 hari atau 3 hari menjelang Idul Fitri, kemacetannya hanya di kilometer 95 atau 94. Namun saat ini kilometernya sudah mencapai kilometer 88, jadi jauh lebih panjang lagi. Nah, tadi kami sempat bertanya juga kepada beberapa pemudik bahwa sebenarnya mereka sudah berangkat sebenarnya dari malam hari dan mereka bisa sampai ke titik kami mengabarkan saat ini atau titik kami berdiri. Ini baru pada pagi hari ini. Nah, saya mengajak Anda Pram untuk berbincang langsung dengan salah satu pemudik. Kami coba saja untuk berbincang karena saat ini ada satu pemudik yang sedang buka kaca nih. Bapak, selamat pagi Pak. Maaf ganggu sebentar boleh Pak ya? Bapak mau mudik nih Pak ya? Iya dong. Karena siapa namanya Pak? Arifin. Bapak Arifin. Pak Arifin nih dari mana mau kemana Pak? Dari Bekasi mau ke Lampung. Mau ke Lampung. Pak maaf nih, Bapak udah berangkat dari jam berapa? Terus kena macet sampai berapa jam nih Pak di sini Pak? Kena macet dari Cilegon 2 jam. Berapa Bapak? Dari Cilegon 2 jam. Dari Cilegon 2 jam. Sampai sini itu Apa tuh jam 2. jam 2 pagi Ah, Pak. jam 2 pagi. Ini baru sampai sini jam kurang lebih jam 9 pagi Pak. Iya. Oke, ini sama siapa aja nih Pak? Ya sama saudara keluarga. Tadi di jalan tol benar-benar stuck atau benar-benar bisa jalan sedikit? Stop. Benar-benar stop ya Pak ya? Ini kalau menuju Lampung udah pesan tiketnya di online atau gimana? Belum, rencana mau pesan di sono. Belum pesan di sana ya. Bapak terima kasih Pak, hati di jalan Pak ya. Selamat pagi. Ya, ini salah satu pemudik namanya Pak Arifin bersama keluarganya nih mau ke Lampung katanya. Luar biasa ya Pram, mereka berangkat sudah dari jam 2 pagi tadi Pak ya? Dari Cilegon macet. Dari Cilegon macet itu jam 2 pagi, berangkat dari rumah jam 9 malam. jam 9 malam. Luar biasa Pram, sudah 12 jam berarti perjalanan Bapak ini menuju ke baru sampai keluar pintu tol Merak. Perjuangannya masih luar biasa karena di sana saja saat ini masih terjadi kepadatan ya. Kalau di belakang kami ini adalah Jalan Cikuasa Atas Pram. Jalan Cikuasa Atas ini adalah jalan satu-satunya untuk keluar tol menuju ke Pelabuhan Merak karena tidak bisa menggunakan jalan arteri karena jalan arteri hanya untuk Cikuasa bawah atau jalan kendaraan motor atau mobil-mobil yang arah dari Serang dari Jakarta yang menggunakan jalur arteri. Jadi ini adalah jalan-jalan yang memang atau jalan tikus ya di sebelah sana. Nah, kalau yang ini khusus untuk keluar pintu tol Merak dan sudah diberlakukan sistemnya adalah kontraflow saat ini oleh pihak polisian. Jadi dapat dilihat di layar kaca Anda. Untuk 3 jalur saja sudah terpakai, akhirnya dikontraflowkan. Dan ini masih juga dilakukan sistem buka tutup oleh pihak Ditlantas Polda Banten bahwa memang untuk nantinya menahan di Pelabuhan Merak khususnya di kantong-kantong parkir ini agar tidak overload. Karena ketika nanti para pengendara ini sudah bisa masuk ke Pelabuhan Merak, mereka harus menunggu terlebih dahulu. Karena kenapa? Kapal yang masuk itu harus keluar dulu mobil-mobil atau loading out. Ketika itu mobil-mobil yang sudah parkir di kalau dikatakan di kantong parkir, mereka dipersilakan masuk seperti itu. Dan untuk antisipasinya memang dari Kapolri sudah menghimbau kepada pihak SDP untuk bisa mempersingkat
dari prosesi bongkar muatnya yang tadi 1 jam bisa menjadi 45 menit. Habis itu yang tadinya kapal yang dari Merak menuju ke Bakahuni, ini saat pulang ke Bakahuni tidak boleh mengambil penumpang atau mengangkut penumpang. Kalau bisa kosong, langsung kembali lagi ke Pelabuhan Merak untuk bisa menangkut dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakahuni. Selanjutnya untuk jumlah kapal juga dari pihak ASDP juga sudah ditambah. Kalau kemarin kurang lebih di 4 hari menjelang Idul Fitri, itu kurang lebih masih 29 kapal yang sudah disiapkan. Namun menjelang 3 hari Idul Fitri, ditambah menjadi 40 kapal dan tripnya juga diperbanyak nantinya. Namun ini ada himbauan dari pihak SDP bahwa sebenarnya tadi ada Bapak Arifin yang belum membeli dari tiket untuk menyeberang. Ini sangat rawan sebenarnya kalau belum beli tiket ketika memang sudah menyampai pelabuhan. Sebisa mungkin memang sudah membeli tiket sudah dari sekarang dan sudah diprediksi kurang lebih sampai ke pelabuhan berapa jam ya. Kalau sampai pelabuhan kira-kira ya masih 3 jam lagi lah ya, bisa pesan tiket di atas jam 12 atau 4 jam 1 jam lagi. Dipersiapkan saja dulu, dipesan dari sekarang dari aplikasi online-nya, aplikasi resmi itu Verizi, atau memang kalau bisa mampir ke beberapa minimarket, memang di agen-agen resmi juga sudah ada, namun lebih disarankan memang di aplikasi. Dan untuk informasi kuota tiket, itu bisa langsung di Instagram, yaitu Instagram dari ASDP, ASDP 191. Saya ulangi lagi Instagramnya ASDP 191. Itu informasi kuota tiket dapat disaksikan di sana, bisa dilihat di sana untuk para pemirsa. Jadi apabila dermaga 6 eksekutif sudah penuh atau sudah habis, bisa ke dermaga lain, sisa kuotanya berapa banyak. Seperti itu, Pram, kembali ke studio. Ya, Raka Mahathir, ini kendaraan yang menuju Pelabuhan Merak ini tertahan, bahkan tidak bergerak sama sekali, antrinya mengantri seperti itu. Ini berapa lama biasanya terjadi di sana, antrian di sini bisa terurai, dan mereka bisa berjalan hingga ke pelabuhan dengan lancar? Kalau ditanya seperti itu, saya tidak bisa memberikan kepastian yang berapa jam ya, Pram, ya. Karena semua tergantung dari pengangkutan dari kantong parkir menuju ke dalam kapal. Ketika memang, misalkan contoh ada cuaca buruk, kapal agak sedikit lama, atau misalkan ada sedikit kendala di bongkar muat, atau ketika ada misalkan ada pemudik atau pengendara yang memang kurang sabar, menyalip-nyalip sehingga memperlambat. Itu memang ada momen-momen tertentu yang bisa membuat memperlambat, bisa ada momen tertentu yang bisa membuat mempercepat. Jadi ketika kalau misalkan dari sini menuju pelabuhan bisa dari 3 jam, bahkan di pelabuhannya sendiri mereka bisa nunggu lebih lama lagi. Ketika nyampe di pelabuhan mereka bisa masuk lolos tiket, udah di scan barcode. Mereka nunggu di kantong parkir, itu bisa kurang lebih 6 jam sendiri. Jadi ini benar-benar harus dipersiapkan sekali untuk fisiknya, jangankan juga pengemudi, tapi keluarga yang ada di dalam mobil, apalagi yang bawa balita, benar-benar harus disiapkan. Dan juga siapkan bahan bakar minyak lebih. Karena kenapa? Karena menunggu di sini kan di mobil AC menyala, mesin menyala pastinya ya. Karena harus bersiap-siap untuk nantinya ketika dimaju sama pihak polisian langsung maju gitu kan. Ini pasti menguras bahan bakar minyak. Seperti itu, Pram. Oke, baik. Terima kasih banyak Reka Mahathir Muhammad langsung dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Dan kami masih akan mengupdate informasi terbaru Anda dari lokasi di sana. Terima kasih banyak, Mahathir.